الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam pembahasan tentang yang mewajibkan mandi. Nah, kemarin kita sudah masuk di salah satu yang mewajibkan, yaitu keluarnya mani. Nah, kemarin keluar mani yang maninya sendiri. Itu kemarin pokoknya panjang kemarin, seperti misalnya keluar itu sudah baik dari jalan yang normal maupun tidak normal, baik disengaja atau tidak disengaja, baik pokoknya kemarin panjang lebar. Tapi semua itu adalah pembahasan maninya sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau maninya orang lain? Nah, wa kharaja bimani nafsihi mani ghairihi. Bagaimana dengan mani orang lain? Kan kharaja minal marati mani rajuli fayufassalu fi dzalik. Contohnya seperti misalnya perempuan mengeluarkan mani laki-laki. Artinya mani laki-laki, mani suaminya. Nah, bagaimana? Maka begini. In wuti'at fi duburiha wa kharaja minhul maniyyu ba'da ghusliha lam yajib 'alaiha i'adatuhu. Naudzubillah, ini ya, naudzubillah sama naudzubillah. Apabila di masukinya mani itu lewat lubang belakang, ya, kemudian maninya itu keluar setelah mandi, maka itu tidak mewajibkan mandi lagi. Au fi kubuliha, atau dimasukinya lewat jalur depan. Au fi kubuliha wa kharaja minhu ba'da ma dzukir fa in qatat syahwataha halal wad'i bi an kanat balighatan mukhtaratan mustaqatan wajib 'alaiha i'adatul ghusli. Dilihat kalau misalnya masukinya lewat lubang depan, artinya setelah mandi kemudian keluar lagi gitu ya. Setelah sudah mandi junub keluar lagi, maka dilihat apabila dia memasukinya itu dengan syahwat, artinya berarti dia sudah memasukinya tadi sebelum mandi gitu kan, karena kemudian terjadi hubungan suami istri begitu, dia juga sudah dewasa, artinya memang sudah perempuan itu sudah punya syahwat untuk melakukan itu. Dan juga dalam keadaan tidak dipaksa, itu misalnya karena tidak diperkosa misalnya, mohon maaf, maka keluarnya tadi itu walaupun sudah mandi itu wajib mandi lagi, walaupun itu maninya suaminya, karena di situ sangat potensial bahwa mani itu sudah bercampur dari keduanya, karena ketika sudah dewasa kan otomatis perempuan itu sudah punya syahwat, sehingga maninya dia pun keluar, sehingga jangan-jangan mani yang keluar tadi itu adalah campuran dari keduanya gitu ya. Mari. Jadi sangat sangat berkemungkinan itu adalah mani keduanya, makanya diwajibkan mandi. Lianna zahira anahu maniyuhuma ma'an liikhtilatihima, karena sesungguhnya itu adalah mani campuran dari keduanya. Jadi prinsipnya aslinya tuh kalau maninya orang lain tuh enggak bikin kita wajib mandi. Tapi kalau maninya orang lain kemudian ketika memasukkan mani itu dalam keadaan syahwat, itu kan ada kemungkinan itu maninya dia juga gitu loh, makanya diwajibkan mandi. Wa uqima adh-dhannu huna maqamal yaqin. Meskipun ini dzan itu prasangka, penyono itu. Makanya yang pernah saya jelaskan kemarin bahwa mayoritas dari hukum fikih ini adalah dzan, prasangka dari seorang mujtahid. Karena mayoritas dalil fikih itu tidak yakin begini itu. Yang yakin itu dalil-dalil tentang ideologi, tentang akidah. Misalnya dalil tentang bahwa Allah itu satu,
bahwa Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah itu qul huwallahu ahad. Dalilnya sangat yakin, udah nggak pakai prasangka lagi. Tapi kalau fikih kebanyakan dalilnya itu prasangka. Tapi prasangkanya itu banyak syaratnya. Nggak setiap orang tuh boleh berprasangka untuk fikih. Itu yang kemarin dia itu harus hafal Quran hadis dan sangat menguasainya. Kemudian menguasai ilmu-ilmu prasarana untuk memahami Quran hadis, di antaranya ilmu bahasa. Di situ ada nahwu, ada shorof, ada balaghah, ada ilmu struktur berpikir seperti ilmu mantek. Kemudian nanti ada asbabun nuzul, asbabul wurud, konteks-konteks diturunkannya ayat, diturunkannya hadis. Begitu banyak syaratnya. Setelah itu baru kemudian prasangka dari seorang yang demikian itu nanti bisa menjadi fikih. Dan tapi prasangkanya mayoritas juga di dalam fikih ini, ketika seorang ulama melahirkan hukum setelah memahami Quran dan hadis, prasangkanya ini mendekati yakin. Bahkan kalau bagi orang biasa dikatakan yakin. Hanya kurang sekian persen saja itu dari yakin itu. Jadi prasangka yang sangat kuat gitu. Bukan cuma prasangka yang kalau kita kadang bukan prasangka namanya waham itu dikatakan zon. Kalau waham itu di bawah 50%. Misalnya kira-kira Erik misalnya seneng sama cewek yang anaknya siapa, Pak Haji siapa itu misalnya. Dengan PD-nya, kalau saya menyatakan ke si teteh itu saya bakal diterima gitu. Nah, ini jangan-jangan waham, bukan prasangka, bukan zon. Zon yang begini tidak bisa dibandingkan dengan zon yang mujtahid. Jangan-jangan cuma karena GR saja. Di sana ternyata naon iya gitu. Misalnya Erik naksir sama anak sultan misalnya. Itu hanya prasangka bahwa nanti bisa diterima, itu beda. Kalau prasangkanya seorang mujtahid itu benar-benar yakin. Kalau di bahasa kita, tapi di sana masih belum dikatakan yakin. Ditambah lagi orangnya harus jenius. Jadi otaknya memang cerdas. Ditambah lagi para ulama ini orangnya soleh, ahli ibadah. Lah sekarang wong sudah boro-boro jamaah, boro-boro berbuat ibadah yang apalagi bangun malam, apalagi zikir, apalagi rajin baca Quran. Kadang-kadang sholat aja kadang enggak. Lah kok sudah bergaya-gaya memahami Quran, kemudian bahkan kadang nyalah-nyalahin Quran. Lagi maksudnya apa gitu loh. Jauh. Atau setidaknya nyalah-nyalahin para ulama tadi itu yang mereka punya prasangka terhadap Quran dengan syarat yang tadi itu disalah-salahin, dikritikin gitu. Ini kan repot. Tuh. Jadi itu walaupun zon di sini bahwa maninya itu adalah mani yang bercampur dengan maninya sendiri, tetap dianggap seolah-olah kayak yakin walaupun zon. Kama fin naumi, seperti ketika tidur. Nah, ketika tidur juga mengeluarkan mani itu mewajibkan mandi. Wa lam taqdi syahwataha, walaupun tidak ada syahwat. Tidur itu kan walaupun enggak syahwat terus keluar mani, ngimpi ya, wajib mandi. Bi lam yakun laha syahwatun aslan kasaghiratin. Seperti tidak ada syahwat sama sekali kasaghiratin, kayak anak kecil, aulaha syahwatun walam taqdiha. Atau dia mempunyai syahwat tapi tidak merasakannya, karena imatin wa mukrahatin, seperti orang tidur atau orang yang mohon maaf diperkosa. Lam yajib 'alaiha i'adatuhu, lam yajib 'alaiha i'adatuhu. Kalau tidak ada syahwat itu, wa illam taqdi syahwataha,
Wa illam taqdi syahwataha, kalau tidak ada syahwat, bi alam yakun laha syahwatun aslan, yaitu karena tidak punya syahwat sama sekali, kasoghiratin seperti anak kecil. Ya, anak kecil dimasukin mani, atau anak kecil sudah nikah, umur 7 tahun sudah nikah, kemudian sama suaminya di itu, tapi belum ada syahwat anaknya. Kemudian nanti kan wajib mandi juga itu anak kecil itu, istrinya yang masih 7 tahun. Naudzubillah min dzalik ya. Ini contoh. Kadang-kadang kayak gini tuh jadi problem. Nanti kok Islam ngajarin itu? Bukan ngajarin, ini pengandaian. Pengandaian. Walaupun di masa lalu sebenarnya bukan karena Islamnya, karena memang zaman dulu itu memang di mana-mana nikah usia kecil itu memang di mana-mana. Kadang orang mandang Islamnya saja. Di negara-negara yang lain juga banyak terjadi. Bahkan Islam yang paling memuliakan wanita saat itu. Kalau di luar Islam banyak sekali pelecehan-pelecehan terhadap wanita. Diskriminatif zaman dulu di mana-mana terhadap wanita. Walam taqdiha, jadi tidak ada syahwat sama sekali. Ya, aulaha syahwatun walam taqdiha, atau mempunyai syahwat tapi tidak merasakan syahwat gitu. Maksudnya sudah dewasa, melakukan sama suami tapi nggak ada syahwat, misalnya nggak ada syahwat nih, nggak ada syahwat, melakukan dengan laki-laki, dengan suaminya, sudah dewasa, kemudian mandi. Setelah mandi, habis mandi kok keluar maninya gitu. Otomatis maninya suami. Nah, itu tidak wajib mandi. Karena imatin wa makruhatin, seperti orang tidur dan orang diperkosa. Maksudnya orang lagi tidur, istri lagi tidur, kemudian dihubungi badan sama suaminya. Dia nggak terasa apa-apa. Bangun-bangun, istri tadi malam itu ya, oh iya, yaudah sekarang mandi gitu. Mandi junub karena sudah dimasukin ininya suami. Setelah mandi keluar maninya, maka tidak wajib mandi lagi, karena ketika melakukan hubungan intim itu tidak ada syahwat. Wa mukratin, atau orang diperkosa, itu juga apabila kan dia setelah diperkosa wajib mandi karena dimasuki itunya laki-laki, zakarnya laki-laki. Kemudian setelah mandi keluar maninya, itu tidak wajib mandi lagi. La insyaallah itu walaysa min dzalika al-majnunatu imkani an taqdi syahwataha. Berbeda dengan orang gila. Kalau orang gila itu ada kemungkinan punya syahwat, makanya orang gila wajib mandi lagi. Walaysa dakhala maniyahu ba'da ghuslihi thumma kharaja minhu lam yaj'al ila ghusli bi khurujihi thaniya maratin. Misalnya ada perempuan dimasukin cairan mani, sudah mandi, setelah mandi junub, sudah keadaan suci, tidak punya hadas besar, kemudian dimasukin mani secara manual, tidak dengan hubungan intim, dimasukin cairan itu, kemudian keluar lagi dari itunya, itu tidak wajib mandi. Gitu. Wa'alam anna khurujal mani mujibun lil ghusli. Ketahuilah bahwa keluar mani itu menjadi hal yang mewajibkan mandi. Sawa'un kana bidukhuli hasyafatin amla, baik itu keluar maninya karena hubungan badan ataupun tidak. Wa dukhulul hasyafati mujibun lahu, dan memasukkan hasyafah itu mewajibkan mandi juga. Sawa'un hasla maniun amla, baik keluar mani atau tidak. Fa bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Jadi yang memasukkan mani doang, yang mengeluarkan mani doang wajib mandi. Yang memasukkan zakar doang wajib mandi. Dan memasukkan zakar tidak keluar bersama keluar mani wajib mandi. Jadi masing-masing punya umum dan khusus. Wala yajibul ghuslu bil ihtilami illa in anzal.
dan tidak wajib mandi illa in anzal, tidak wajib mandi, mohon maaf, orang yang masturbasi itu onani. Kalau ini orang yang onani itu tidak wajib mandi kecuali keluar mani. Artinya berarti sampai orgasme ya. Tapi orgasmenya di sini kalau di fikih itu harus sampai keluar mani. Jadi kalau orgasmenya ditahan kemudian cairannya nggak sampai keluar, ya nggak wajib mandi. Cuman itu sulit ininya ya, sulit prakteknya. Kayaknya pasti keluar cairannya. Kok bahasanya sulit praktek emang? Suma'alam anil mani thalatha khawasin yatamayyazu biha 'anil madhi wal wadi. Ketahuilah bahwa mani itu mempunyai tiga tanda-tanda, ciri khas. Ahaduha lahu raihatun karaihatil ajin. Yang pertama, mempunyai bau seperti bau adonan. Awit tal'i mada maradba, atau ya tepung yang dibasahin ketika masih basah. Fa idza jaffa ashbahat raihatu raihatal bait. Di mana ketika kering itu dia baunya seperti bau telur. Itu ciri-ciri yang pertama. Makanya harus ada salah satu ciri dari tiga ini. Asani, ciri yang kedua, ad-tadaffuq, muncrat. Ciri khas mani adalah keluarnya muncrat. Ai at-tadafu'u, muncrat. Qala Allah Ta'ala, khuliqal insanu mimma dafiq. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan dari air yang memuncrat. Ai madfuqin ay masbubin fir rahimi. Ya, dimuncratkan atau dimuntahkan atau disiramkan atau dicipratkan itu ke rahim. Gitu. Maksudnya Al-Quran di situ mima'in dafiq, itu manusia diciptakan dari air yang dimuncratkan ke rahim. Gitu. As-salisu, yang ketiga, at-talazzuzu bi khurujihi. Tanda-tanda yang ketiga, keluarnya enak. Allah alam, ini Lutfi udah pernah belum ini? Tanda-tanda yang ketiga ini, keluarnya enak. Walau syaratu ijtima'ul khawas, tidak disyaratkan kumpulnya semuanya. Jadi boleh salah satu, asal salah satu ciri dari tiga itu ada, maka sudah bisa dikatakan mani. Ya. Bal yakfi wahidatun fi kauni maniyan bila khilafin. Cukup salah satu dari ciri tadi itu sudah bisa dikatakan mani. Wal maratu karrajuli fi dzalika 'ala ar-rajih fi rawdah. Menurut pendapat yang lebih kuat, wanita keluarnya juga sama seperti laki-laki, ada muncratnya gitu. Wa qala fi syarh Muslim la yushtaratu atadaffuqu fi haqqiha. Tapi di syarah Muslim itu ada penjelasan bahwa keluarnya mani perempuan itu tidak perlu ada syarat muncrat. Wa tabi'a fi Ibnu Shalah. Wa thalithuha. Nah, ini tadi hal-hal yang mewajibkan mandi yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3. Wa thalithuha al-haidu. Haid. Wa huwa damu tabi'atin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin mahsusatin. Ia adalah darah tabiat atau darah yang merupakan tabiat wanita keluar dari rahim di waktu-waktu tertentu, periodik. Jadi makanya orang barat sering menyebut period gitu. Karena memang dia rutin tiap bulan, rata-rata tiap bulan. Warahimu jildatun dakhilal farji dayyiqatul fam. Rahim adalah satu kantung atau kulit itu yang ada di dalam farji itu masuk ke sana,
itu, yang mulutnya sangat kecil. Rahim itu mulutnya sangat kecil. Kecil sekali, sangat kecil sekali pokoknya. Rahim itu tidak bisa terlihat oleh mata kecilnya. Wasi'atul jauf, tapi dalamnya gede kayak gentong itu. Mulutnya kecil, dalamnya gede sekali. Saking kecilnya bahkan sperma laki-laki itu jumlahnya berapa? 250 juta. Itu kalau satu laki-laki anaknya jadi semua itu bumi langsung penuh gitu. Jadi satu kali sperma disemprotkan oleh laki-laki itu jumlahnya 250 juta. Yang masuk ke rahim itu cuman satu. Berarti bisa dibayangkan kecilnya seperti apa mulutnya rahim itu. Sangat kecil sekali mulutnya rahim. Kal jarrati, seperti gentong. Wa famuha li jihati babil farji, dan mulutnya rahim itu mengarah ke farji, ke lubang farji. Yadkhulu fihal maniyyu tsumma tankamishu. Nanti mani akan masuk ke mulut rahim. Setelah sudah mani itu sudah masuk, dari 250 juta itu yang masuk cuma satu yang berhasil. Setelah itu langsung tertutup. Dan tertutupnya sangat rapat sekali. Sangat rapat sekali. Ini teknologi yang ahli medis tuh sampai nggak bisa menggambarkan. Kalau kamu misalnya tahu plastik rapat nggak itu? Plastik yang nggak lubang loh, rapat kan? Karena ketika dikasih air itu kan nggak bocor itu, saking rapatnya. Farji itu lebih rapat dari itu. Itu masih dianggap ada lubangnya plastik itu. Kok farji, maaf. Rahim itu lebih rapat dari plastik. Lebih rapat dari kaca. Kaca misalnya dikasih air yang dingin, nanti ada yang keluar ke sini nggak airnya? Mengembun itu. Nah, rahim itu lebih rapat dari itu. Jadi rahim itu sangat rapat sekali. Bahkan saking rapatnya, itu ahli medis itu sampai heran sama rahim itu, Allah nyiptainya gimana. Saking rapatnya itu segala jenis penyakit tidak bisa masuk ke dalam rahim. Apalagi mani laki-laki yang jumlahnya 250 juta tadi itu, kepilih salah satu, kalau satu udah masuk udah yang lainnya nggak bisa masuk lagi. Itu sampai ahli medis itu sampai heran. Dan kemarin corona juga diteliti, heran. Virus corona itu tidak bisa masuk ke dalam rahim. Padahal corona itu kan bukan cuman, corona itu filter yang terkecil aja tuh dia tembus. Filter yang paling canggih lah. Corona itu sangat kecil sekali. Makanya disebut apa? Di bawahnya mikroba. Corona kan di bawahnya mikroba kan ya? Yang lebih kecil dari itu. Kecil sekali. Nah itu nggak bisa menembus rahim. Jadi rapatnya luar biasa rahim. Virus HIV, AIDS. Virus AIDS itu nggak bisa masuk. Padahal AIDS itu menjalar ke seluruh tubuh. Orang yang sudah terkena penyakit AIDS, makanya naudzubillah min dzalik ya. Yang masih muda terutama nih hati-hati. Jangan sampai salah pergaulan, karena AIDS ini itu penyakit yang sangat terkutuk dan anak-anak muda sangat rawan terkena itu. Karena di pergaulan modern ini tuh hubungan jenis, laki-laki perempuan begitu bebas, itu rawan sekali AIDS. Dan biasanya Allah memang ngasihnya begitu. Jadi orang-orang nakal itu memang dikasih penyakit begitu. Kadang-kadang memang nggak bisa sembuh karena itu hukuman dari Allah. Terutama yang sesama jenis sangat rawan sekali AIDS, HIV. Nah, virus HIV ini tidak bisa masuk ke rahim. Bayangin. Padahal dia menjalar ke seluruh tubuh kan, darahnya kena AIDS. Makanya orang AIDS kan gampang ditularkan ke orang lain. Misalnya hanya mohon maaf berciuman, air liurnya bertukaran, atau gampang sekali tertular dari darah, dari air liur, dari berhubungan badan itu, karena ada cairan-cairan enzim yang bersatu di situ. Kemudian ini sangat ini. Tapi hebatnya Allah mendesain rahim itu tidak bisa kemasukan. Makanya
ibu yang HIV, ibu yang punya penyakit AIDS itu anaknya nggak kena. Kalau anaknya kena itu gara-gara disusui, bukan karena tertular ketika ada di rahim. Makanya sebaiknya orang AIDS itu mengaku AIDS supaya apabila nanti hamil atau apa, nanti segera ditangani, begitu lahir langsung diambil. Jangan sampai terkena AIDS ibunya. Artinya ya mungkin bisa dengan sesar atau dengan apa, wallahu alam. Tapi yang jelas sebenarnya saking rapatnya rahim itu dia tidak bisa masuk itu penyakit. Itulah desain Allah Subhanahu wa taala. Masa begitu adanya dengan sendirinya kan nggak mungkin ya. Pasti ada Allah. Kan sekarang banyak kok ilmuwan yang ngomong. Ada terutama itu siapa? Mohon maaf nih, saya mencolek sedikit Dr. Yu Hasan ini. Ahli apa? Neuroscientist. Ahli neuroscience ya. Nah, beliau mengatakan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Berarti termasuk rahim yang ada dengan sendirinya. Tidak perlu ada Tuhan yang menciptakan, tidak ada perlu. Sebenarnya itu logika yang enggak beres itu. Dr. Yu Hasan ini ramai kok ininya YouTube-nya. Ya memang asik, tapi saya juga terus terang sering mengikuti beliau karena asik, banyak pengetahuan yang bisa didapat dari beliau. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Yu Hasan telah banyak memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita karena itu termasuk juga edukasi. Cuman mohon maaf, dalam hal itu saya sama sekali tidak setuju ketika alam semesta ini muncul dengan sendirinya. Tetap ada yang menciptakan. Ya itu ya. Jadi kalau dia sudah tertutup, sudah tidak bisa kemasukan sperma yang lain. Aw yansadu famuha. Ya, yansadu famuha ketika sudah tertutup rahim tidak bisa kemasukan mani yang lain. Kalau bisa kemasukan terus nanti 250 juta jadi anak semua, terus ibunya melahirkannya gimana? Melahirkan satu saja. Makanya Rasulullah sangat mewajibkan untuk taat kepada ibu karena ada perjuangan melahirkan anak yang luar biasa. Taruhannya adalah nyawa. Fala taqbalu maniyan akhar ba'da dzalik. Walihada jara ta'atullah alla yakhluqa waladan min ma'i rajulaini. Ya, tidak ada manusia yang tercipta dari dua mani atau mani dari dua laki-laki, pasti salah satu. Namun kalau yang tadi itu dari 250 juta ada yang bisa masuk lebih dari satu, akhirnya terjadi anak kembar gitu kan. Bahkan ada yang sampai berapa? Terbanyak di dunia itu 13 apa ya kalau nggak salah, 47. Pokoknya ada yang sekali melahirkan banyak sekali ada itu. Wa kharaja bidzalika al-istihadhah wa hiya damu 'illatin yakhruju min 'irqin. Dikecualikan dari haid adalah darah istihadhah, yaitu darah penyakit atau darah yang tidak wajar yang keluar dari urat nadi irqin ini ya urat yang buat lewat itu darah, urat-urat nadi itu darah. Itu uratnya bocor gitulah. Famuhu fi adnar rahimi, di mana itu urat itu di bawah rahim. Sawana kharaja aiba haidin amla, baik keluarnya itu setelah haid ataupun tidak. Sawan qabla al-bulugh am ba'dahu 'ala al-asah min anna dam saghirah. Maka ayisah. Baik itu keluarnya sebelum balik ataupun setelah balik, anak kecil maupun dewasa itu bisa keluar darah itu. Salah satu dari anak saya pernah, yang perempuan, usia berapa ya, 3 tahun atau 4 tahun ya, pernah mengeluarkan darah. Itu berarti itu bukan darah haid ya, anak usia segitu. Cuman waktu itu kenapa gitu, dan
dikontrol tidak ada apa-apa, tapi wallahu alam nggak bisa keluar darah. Ya mungkin maksudnya ini istihadhah ini mungkin. Ya. Wa yadamu illatin yakhruju min arqin wa ma. Wa kadza al-aisa, begitu juga orang yang sudah haid lagi. Kan bahasa medisnya menopause ya. Wanita yang sudah tidak haid lagi, sudah tidak bisa hamil. Yuqalu lahu istihadhah. Disebut darah itu adalah istihadhah. Wa qila la tutlaqul istihadhah illa ala damin kharaja 'aqiba haidin. Menurut satu pendapat istihadhah itu istilah yang hanya dipakai darah keluar setelah haid. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah qala idza aqbalatil haidatu fad'i's salata fa idza dhahaba qadruha faghsili 'anki ad-dam wa shalli. Kalau kalau kamu lagi haid maka janganlah sholat. Itu. Kalau haidnya sudah hilang maka mandilah dan sholat. Itu hadisnya kurang lebih begitulah. Ya, artinya kalau haid itu jadi tidak boleh sholat, nanti mandi dulu baru sholat kalau sudah suci. Warabi'uha. Nah sekarang yang keempat. Yang keempat, wallahu a'lam.